Oke, teman-teman udah nonton belum part 1 dan part kedua dari rangkaian video tentang persilangan genetika sugar glider? Kalau belum, aku saranin nih teman-teman nonton dulu, karena kalau nggak nonton, nanti nggak ngerti sama yang episode kali ini, sama yang part ketiga ini. Nah, karena di part ketiga ini kita akan bahas tentang gimana caranya bisa dapetin anakan sugar glider yang nggak biasa kita temuin di pasaran. Penasaran? Langsung aja ke video kali ini. Coba Koko kasih aku soal kok. Gini, Leu PH cream dengan krim head Leu. Leu PH cream dengan krim PH Leu. Leu. Oh no. Leu PH cream dengan krim PH Leu. Jadinya Cremino Betul. Jadinya Cremino head Leu. Semakin memanas saudara-saudara. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Aku tuh jadi pernah lihat, pernah tahu gitu, ada leukistik. Penampilannya sih leukistik, tapi matanya merah. Padahal setahu aku kalau mata merah itu kan Cremino. Albino, Cremino. Oh iya, Cremino, ya. Albino itu kayak gimana tuh kok? Itu namanya apa gitu? Itu kita bisa meng-creating ruby itu dengan dua alel, yaitu alel dari platinum atau alel dari leukistik. Kalau dari platinum itu perkawinan silangnya itu butuh waktu mungkin 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali 4 tahun untuk menciptakan genetik ruby platinum itu. Begitu juga dengan ruby Leu ya. Kebetulan di sini ada jenis yang udah saya bikin. Apa tuh kok? Ya, cukup banyak yang udah punya sekarang ya. Ini Leu head cream. Visualnya ini Leu, tapi dia membawa genetik dari Cremino. Oke. Ya, kita bisa sebut dia combo resesif. Karena di dalamnya ada leukistik dan Cremino. Dan ini salah satu indukan juga cream head Leu. Cream head Leu. Ya. Kebalik ya sama ini ya? Iya. Kalau ini dikawinkan sama ini, otomatis akan menghasilkan dominan bisa juga bisa menghasilkan leukistik head Cremino, menghasilkan cream head Leu, dan yang paling utama keluar ruby leukistik. Ruby Leu. Kebetulan ya ini dengan perkawinan silang ini grey double head. Grey double head cream platinum dengan cream head Leu. Kebetulan dapatnya ini si kecil nih. Si kecil ini adalah ruby. Bisa dilihat. Oh iya, matanya merah. Matanya merah. Ya. Dan matanya dia itu merahnya beda ya. Merahnya lebih gelap. Beda sama albino. Albino itu lebih condong matanya terang. Kalau ini lebih condong ke mata ruby, yaitu agak sedikit gelap. Untuk menciptakan genetik ini kita butuh perkawinan silang yang tidak sealel ya, yang tidak sama. Artinya krem dengan leukistik atau krem dengan platinum. Kayak begitu. Itu untuk menciptakan ruby. Betul. Untuk menciptakan ruby itu kita butuh genetik 2 yang tidak sealel, yang akan menghasilkan yang saya bilang di awal, yaitu ini grey double head. Visualnya grey normal, tapi dia membawa 2 genetika yang berbeda. Perkawinan silang dan ini dan itu akan menghasilkan yang seperti kita sebut tadi, grey double head, cream Leu, bisa menghasilkan cream PH Leu, bisa menghasilkan Leu PH cream. Persilangannya lagi akan menghasilkan cream head Leu, Leu head cream, dan yang paling ditunggu-tunggu ya muncullah ini. Gitu. Oke. Berarti ya intinya memang harus dicoba-coba terus. Harus dicoba. Dan mengerti apa itu persilangannya. Kalau nggak mengerti percuma. Jadi kalau mau bikin yang teman-teman pengen yang kayak gini, kayak putih apa dan lain sebagainya, itu nggak bisa cuman sekedar mengawin-ngawinkan, tapi harus tahu pelabelan yang benar, histori dari sugar glider itu. Betul, kayak itu gitu sangat penting pelabelan. Oke, kok. Jadi sekarang nih kita pengen belajar tentang gimana cara bedain TPM
Mosaik sama mungkin Platinum. platinum. Betul. Paradigma. Oke. Platinum itu sendiri kita bisa lihat ya, garis dorsalnya itu nggak tanpa terputus, ya kan? Dari avatar sampai dorsal nggak ada Betul, putusnya nggak ada ya? putusnya, nyambung. Oke. Terus di ujungnya itu warnanya coklat, kalau nggak warnanya hitam, kalau nggak warnanya keabuan, ya itu ciri visual dari platinum. Oke, kita masuk di mozaik. Ada mozaik yang berupa bentuknya seperti TPM yang banyak orang sebut, tanda kutip, kok TPM kayak begitu, kok TPM ada mirip sama mozaik, kok kita pelabelan itu jangan dimulai dari ukuran sudah dewasa, pelabelan itu kita mulai dari waktu kecil. Ya jelas mozaik itu jelas buntutnya itu putih, putih. Terus udah gitu ya emang putus di dorsal. Nah, untuk garisnya sendiri, untuk mozaik itu lebih, warnanya itu lebih gelap. Oke. Tapi kalau untuk TPM itu sendiri, karena dia membawa dua genetik mozaik dan platinum, most likely yang kayak seperti saya punya di sini, rata-rata putus di dorsal, mirip dengan mozaik, tapi bukan. Dan garis avatarnya itu mulai berubah keabuan atau kecoklatan. Jadi itu menunjukkan visual TPM. Dengan perkawinan indukannya ya yang jelas. Jangan cuma mozaik dengan mozaik nggak akan menghasilkan TPM. Butuh moza head plat, dua genetik platinum, satu genetik mozaik. Kiri kanan. Gitu. Oke, kita langsung ke sugar glider yang berikutnya. Ini apa nih kok? Ini mozaik head leukistic. Mosaik head leukistic. Ini induk betinanya dan induk jantannya kebetulan ada di situ, leukistic. Perkawinan silang antara ini, kalau sampai keluar leukistic, kita labelkan dengan possible mokistic. Possible mokistic. Oke. Baru kemungkinan ya, menjadi mokistic. Tapi nanti usianya sudah dewasa, kita test breed dengan Gray. Harus dengan Gray. Untuk tahu kalau dia ini mokistic atau bukan. Oke. Kalau emang sampai dia ini menghasilkan mozaik, any mozaik, dia berarti labelnya mokistic. Bukan possible mokistic lagi. Ini udah mokistic. Ya, tapi kalau dari kecil kita nggak akan bisa tahu dia mokistic. Tapi kita bisa lihat alel indukannya itu bisa membawa genetik mokistic. Oke, sekarang kita akan ke sugar glider yang berikutnya, yaitu Cremino mosaik. Silahkan Ko Hans. Ya, sebelum kita masuk ke Cremos itu apa, mari kita lihat bentuk dari Creminonya ya. Cremino itu seperti ini, bentuk Cremino ya, yang yaitu ekornya coklat dan garis dorsalnya nggak putus. Nah, Cremino itu juga ada dua macam ya, ada white face Cremino sama Cremino. Dan ini kebetulan white face Cremino. Seperti yang kita bahas platinum, tetap di bawahnya ada jambang. Itu adalah Cremino biasa, yang putih semua itu white face Cremino. Nah, untuk menciptakan Cremos itu sendiri sama seperti TPM, kita butuh dua genetik Cremino, satu genetik mozaik. Yaitu contoh, kita mau bikin Cremos Cremino mozaik, kita butuh genetik Cremino dan head Cremino boleh, atau dengan Cremino dengan Cremos. Itu akan menghasilkan otomatis, kalau nggak Cremos, itu dengan perkawinan Cremino dengan Cremos, atau dengan Cremino mosa head cream. Mosa head cream itu ntar anaknya itu akan variasi, gray, white face, mosa head cream, dan yang ditunggu-tunggu yaitu Cremino mosaik. Ini dua Cremos yang kebetulan ada di sini. Garis dorsalnya putus di sini. Patternnya kayak mozaik, buntut putih semua. Oke, untuk yang ketiga, ini Cremos juga. Walaupun dia tidak putus di sini, dia ada genetik mozaiknya di sini. Ringtail. Putus putih. Iya, putih di sini. Oke, sekarang kita mau lihat perbedaan dari penampakan leukistik dan albino. Seharusnya ada WM atau white mosaic, tapi kebetulan lagi belum muncul bocahnya ya kok ya? Ada, tapi bukan seperti visual WM pada umumnya. Dia bentuknya seperti leukistik. Leukistik, cuman berarti itu ya? Tapi udah di test breed dan itu gitu. white mosaic. Oke.
Oke, jadi kita langsung aja gimana nih kok perbedaannya? Oke, untuk leukistik sendiri itu seperti kita lihat di sini ya, dia putih, kuping tidak ada spot hitam apapun, dan matanya hitam. Oke, persis ya sama albino ini ya? Beda, kalau albino itu matanya merah. Oh, tapi secara putih-putihnya Secara ini putihnya semua sama? hampir sama, tapi tidak seputih leukistik. Oh Gitu. malah lebih putih leukistik daripada albino ya? Iya. Oke, nah kalau white mosaic sendiri bedanya gimana? Kalau white mosaic itu sendiri, kita bisa lihat dari bercak hitam di kuping, atau warna di kuping itu hitam. Kalau emang bentuknya seperti leukistik itu, kita bisa lihat di eyelinernya. Oh, eyeliner. Kalau dia ada eyeliner seperti sedikit kecoklatan atau kehitaman, itu masuk ke white mosaic. Oh, oke. Walaupun bentuk kupingnya tidak ada hitam sama sekali ya, persis kayak leukistik ini, kita lihat di perbedaan mata eyeliner. Oh, oke. Dan paling penting lagi, kalau emang sampai masih ragu, dites breed. Dites breed, dikawinin sama leu, kalau keluar leu berarti leukistik. Kalau keluar selain leu berarti Mosaic, white mosaic. Ya, perbedaannya di situ aja. Oke. Oke guys, jadi setelah ngobrol-ngobrol sama Ko Hans, saya pada satu kesimpulan kalau persilangan sugar glider ini ternyata seru, lebih kompleks. Yes, lebih rumit. Jadi lebih rumit daripada science, karena science itu ilmu pasti. Kalau ini nggak pasti karena harus uji coba. Ya, pelabelannya yang utama itu adalah pelabelan dulu, baru kita masuk tentang pemahaman. Pemahamannya itu artinya apa? Berupa genetika. Terus kita jangan takut untuk mencoba. Mencoba di F1-nya, yaitu keturunan pertama mungkin nggak keluar, itu kita coba lagi, kedua, ketiga. Atau kalau emang sudah putus asa, coba di crossing lagi dengan yang lain. Tapi selama kita mencoba, pasti kita bisa dapat. Iya, amin. Jadi jangan putus asa, coba terus aja. Nah, kalau kalian masih bingung, ini masih di play lagi lah video ini dari awal. Tapi kalau masih bingung juga, langsung kontak ke Ko Hans di Instagram @nocturnal_project_glider. Ada di bawah ini. Langsung aja ke sana ya. Oke, thank you banget Ko Hans udah menyambut The Bocils Glider sampai di tempat ini. Thank you udah datang jauh-jauh. Iya, sangat amazed banget dengan apa yang Ko Hans kerjakan. Iya, ini cuman part of hobby aja sih ya. Kebetulan ya jadi seru aja untuk ngisi waktu-waktu di pandemi kemarin. Gitu berlanjut sampai sekarang. Ya, semoga ini bisa meramaikan dunia sugar glider Indonesia. Amin. Bisa semakin seru, bisa semakin banyak genetika baru yang nanti mungkin beberapa tahun ke depan ada. Gitu aja. Itu aja Ko Hans. Oke teman-teman, sampai ketemu di video The Bocils Glider yang berikutnya. Dan selamat menyilangkan sugar glider kalian. Semoga bisa dapat apa yang teman-teman pengen ya. Oke, see you. Bye-bye. Bye.